mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang melakukan kunjungan kegiatan penyuluhan pendampingan awal tanam di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, kita dari mahasiswa pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya izin untuk mewawancara Ibu nih. Dengan Ibu siapa? Siti Nurjana, Sebagai penyuluh pertanian di untuk mengenai kegiatan ini, tujuan utama dari kegiatan pendampingan Ibu nih di Desa Tegal Sawah ini kira-kira apa? Jadi tujuan saya selaku petugas di Desa Tegal Sawah ini kan pendampingan tanam ya. Jadi pertama itu tujuannya untuk mengedukasi petani supaya lebih tepat untuk melaksanakan tanam. Tadi kan saya juga sudah mengedukasi kepada jasa tanam karena di sini masih tradisional dengan cara cabut tanam, dicabut dulu ya dari pembibitan lalu ditanam gitu. Nah, pertama mengedukasi petani, keduanya agar supaya tanaman itu teratur sesuai dengan standar operasional prosedur dari pemerintah. Jadi anjuran pemerintah itu menganjurkan untuk tanam sebetulnya legowo, tetapi karena legowo itu harus berdasarkan spesifik lokasi ya, karena di lokasi ini kebanyakan itu tanam tegel dengan jarak tanam variatif, dan di sini menggunakan jarak tanam 30 kali 30 gitu. Jadi kita selaku petugas lapangan mendampingi saja. Ketika memang petani didampingi, mereka juga ada psikis terubah sikapnya, perilaku dan juga keterampilan mereka, gitu aja sih. Setiap ini rutin sih, setiap musim tanam, ketika penyemprotan gitu ya, sampai masa panen kita dampingi gitu. Jadi sebelum kegiatan turun ke lapangan ini ada kegiatan penyuluhan gitu nggak sih? Ada, pasti ada. Ada, kita laksanakan di setiap kelompok dan juga di desa. Kalau di desa gabungan ya, gabungan kelompok tani. Kita laksanakan ketika bulan awal Oktober, dan setelah tanggal 15 Oktober air turun. Lalu setelah dilaksanakan penyuluhan itu, seluruh kelompok tani itu tersebar ya. Mereka kan ada yang sudah tanam, ada yang persemaian, tergantung golongan air. Jadi sebelum melaksanakan praktek di lapangan ini memang kita adakan penyuluhan secara rutin. Penyuluhan di kami itu biasanya awal musim, tengah musim, sama akhir musim. Tapi kebanyakan hanya awal musim saja sih, sebelum tanam gitu. Karena kalau pertengahan musim sama akhir itu biasanya panen pada sibuk ya petani. Jadi yang penting kita laksanakan pada awal dulu gitu. Awal bulan? Bukan, awal tanam. Awal tanam. Kalau awal tanam itu tidak berdasarkan bulan ya, Neng. Di sini kita asep April, September, dan Oktober sampai Maret gitu. Jadi 2 musim di sini gitu. Kira-kira materi yang disampaikan kepada petani itu apa aja, Bu? Kalau untuk materi penyuluhan itu variatif ya. Pertama, kalau awal musim itu kita sampaikan tentang saluran air, rehabilitasi jaringan irigasinya, sama penyakitnya, dan juga pembibitan yang baik gitu kan, harus memakai benih unggul dan bersertifikat gitu. Gitu. Ada tantangannya nggak sih, Bu? Banyak. Apa aja tuh? Terutama tantangannya itu pertama petani berebut air, tantangannya secara sosial. Terus keduanya tantangan secara internnya itu hama penyakit. Hama itu biasanya saat ini tuh yang banyak tuh hama tikus. Tikus itu kadang mengganggu pertanaman, itu tantangan banget kan buat petani gitu. Jadi sebisa mungkin petani juga menjaga tanaman mereka dengan kita hanya memberikan support aja ke mereka. Ayo gitu Pak, jaga, jangan terlalu terlena gitu. Gitu aja sih Tante. Yang menjadi target utama dalam pendampingan awal tanam ini siapa aja, Bu? Target utama itu ya kelompok tani. Jadi di ketua kelompok tani. Jadi sebetulnya seluruh stakeholder, petani mau anggotanya,
sekretaris, bendahara, ketua, pengurus gitu ya, dan juga setiap pelaku utama dan pelaku usaha yang membidangi di bidang pertanian gitu. Jadi kalau pelaku utama itu kan petani yang menanam, petani yang punya wadah atau ketua kelompok, memberikan juga edukasi kepada para anggota. Kalau pelaku usahanya itu bisa jadi jasa tanam tadi, itu kan mereka usaha, mereka memberikan jasa dan mereka dibayar pelaku usaha. Baik Bu, izin melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, itu kapan kegiatan pendampingan awal tanam ini dimulai dan berakhir? Kalau untuk pendampingan kita dimulainya sejak awal sebar, bahkan sejak seed treatment, perlakuan benih ya, sejak petani itu memperlakukan benih untuk disebarkan, itu pendampingan awal. Keduanya sejak ada persemaian, kita juga mendampingi apakah tanaman tersebut sehat atau tidak, terganggu hama atau penyakit atau tidak gitu. Kita harus memastikan betul-betul bibit tersebut sehat. Kenapa harus sehat? Ketika memang bibit tersebut ada gangguan hama merah, itu tidak boleh kita lakukan tanam. Kenapa? Karena pertama biaya akan membengkak, karena percuma saja nanam bibit tidak sehat. Bibit sakit kalau ditanam pertama mati, keduanya merugikan. Jadi sayang dong, kita sudah bayar jasa tanam mahal-mahal tetapi pertanaman udah luas mati gitu. Terus untuk ininya ya pokoknya mah dari awal mulai persemaian sampai akhir kita dampingi terus. Ketika memang ada hama ataupun tidak, kita selalu dampingi. Target utamanya mah supaya berhasil dan mendapatkan produksi tinggi. Petani sih itu ya. Dan kita kawal untuk harga petani, dan alhamdulillah sekarang harga petani musim kemarin di harga 7.000 sampai 7.500 per kilo. Lumayan bagus, sangat bagus bahkan. Kalau dulu mah mau 4.000 saja susah. Kalau sekarang 7.000 sekian. Tergantung kualitas juga ya. Untuk yang selanjutnya, kapan evaluasi dari kegiatan pendampingan ini dilakukan? Pasti kalau evaluasinya pas panen. Pas panen. Iya. Namanya evaluasi itu ketika kegiatan sudah selesai dan kita mengevaluasi dari hasil panen kemarin dengan hasil panen kemarin ada perbedaan tidak? Itu kan hasil evaluasi. Misalnya musim tanam kemarin itu hasilnya itu hanya 5 ton. Di sini ya, di Amparan sini hasil 5 ton per hektar. Lupa kenapa hasil 5 ton? Terserang hama penyakit. Gitu kan. Jadinya hasil tidak maksimal. Kemarin itu penggerek batang padi mengakibatkan si bulir-bulir padi itu hampa, tidak berbobot. Kalau misalkan tanaman padi itu yang dihasilkan itu kan gabah, bukan daun. Tetapi dapurnya itu daun untuk fotosintesis memberikan bobot buah terbaik gitu ya. Yang ketika memang hasilnya itu kurang memuaskan, petani pun ya lesu gitu. Terus ketika musim kemarin banget itu alhamdulillah hasilnya sampai 7 ton lebih, bahkan sampai 8 ton per hektar. Karena apa? Mereka menjaga betul-betul. Ketika itu juga memang serangan hama tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kan itu hasil evaluasi. Setiap musim kita selalu adakan evaluasi. Hasil sedikit dengan hasil banyak itu berapa nih intervalnya? Dari 5 ton ke 8 ton, 3 ton kan? Nah itu. Jadi hasil evaluasi kita apakah ditentukan berhasil atau tidak seorang penyuluh memberikan penyuluhan itu dari hasil akhir, gitu, dari hasil panen, gitu sih. Sekarang saat ini ya dewasa ini petani itu sebenarnya sudah sangat pintar. YouTube apa segala macam medsos mereka sudah menguasai. Tetapi ketika memang medsos tersebut mereka pintar, kan tidak semua orang itu pandai teknologi, ada juga yang gaptek ya. Sebetulnya kalau kita pendekatannya bagus terhadap petani, ya petani pun menghargai kita. Kayak tadi aja, pas saya mau lihat ke sini bawa kelapa, bawa dogan. Kenapa? Saling menghargai. Oh, ada penyuluh saya datang, saya tuh pasti disuguhi daugan. Daugan itu kelapa muda ya. Karena udah nggak heran, udah biasa gitu. Saya kalau misalkan melihat mendampingi, kita hanya memberikan teori, tapi saya ikut turun, ikut tandur, kadang saya ikut tanam, ikut sebar gitu. Ada videonya pun. Jadi petani pun merasa oh bangga, alhamdulillah saya dengan dilihat saja, dengan tidak diberikan apa-apa, dengan didampingi, mereka merasa bangga. Itulah salah satu indikator keberhasilan petani untuk merubah sikap, merubah perilaku. Dari tadinya tidak kenal kan bisa kenal gitu, enak gitu. Nah selanjutnya
bagaimana cara Ibu mengatasi kendala atau hambatan yang muncul selama proses pendampingan awal tanam ini? Ya, kalau dalam mengatasi kendala sih, saya tidak bekerja sendiri. Kita berdampingan dengan POPT. POPT itu sama penyuluh juga, cuma khusus di bagian hama penyakit. Kalau kita PPL itu kan pertanian lapangan. Kita seluruhnya seluruh. Jadi kita tidak menutup kemungkinan air, tentang teknis, sosial, ekonomi petani itu pasti ngadunya ke PPL. Kalau ke POPT dia khususon untuk hama penyakit saja. Kalau misalkan petani PPL itu seluruhnya tuh gini. Kalau dari segi ekonomi ya, Bu, ada nggak sih kita untuk pinjaman? Kita memfasilitasi, kita fasilitator, kita mediator. Oh Pak, ada nih kebetulan di perusahaan Kujang misal. Di Kujang itu ada program untuk peminjaman kepada petani dengan pengembalian setiap musim panen gitu. Nah itu kan salah satu indikator kita ya untuk membantu. Terus kalau ini juga saya selalu bersinergi. Bersinergi itu artinya kita selalu bekerja sama dengan stakeholder terkait. Apa sih yang dibutuhkan petani gitu. Selanjutnya, wawancara bersama Ketua Kelompok Tani. Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa UNSIKA Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Saya Fatika Islamiati. Saya Praj. Saya Ivana. Saya Aditya. Dan itu Wilda Julia. Jadi di sini kami ingin mewawancarai mengenai kegiatan yang sedang dilakukan, Pak. Kan kegiatan yang sedang dilakukan saat ini tuh tanam padi atau awal tanam ya, Pak. Iya. Baik, tujuan utama dari kegiatan ini tuh apa sih, Pak? Ya untuk memperbanyak ini tanaman, tandur gitu. Namanya tandur kalau Tandur. Petani gitu, nandur. Dari persemaian dipindahin lokasi ke area pesawahan, itu tandur namanya gitu. Dari berapa kilo benih itu jadi 1 hektar, 25 kilo benih padi itu ditandurkan tuh menjadi 1 hektar, itu udah minimal. Kemudian tantangannya apa, Pak, kalau dalam menjalani kegiatan ini? Ya banyak, ada keong kan disemprot dulu ini mah. Semprot keong dulu, kalau enggak ya udah habis. Terus tikus. Saya tiap malam itu di persemaian itu selalu ngobor. Kalau kata petani ngobor. Apa sih Bu kalau ngobor bahasa Indonesia? Jagain persemaian gitu, dari hama tikus terutama. Itu tiap malam saya. Dari mulai umur 10 hari persemaian sampai sekarang itu usia 24 hari tanam. Kira-kira ada metode tersendiri gitu nggak sih Pak mengenai hal yang terjadi di lapangan gitu? Ya ada. Kira-kira apa tuh Pak metodenya? Ya kalau kita mau tanam bagus maksimal ya kita kan harus dari segi pemupukan, dari segi pestisida itu kan kita harus teratur gitu, harus tepat sasaran pada hamanya gitu kan. Terus pupuk untuk kesuburan tanamannya itu sangat penting. Bagaimana Bapak mengevaluasi efektivitas dari kegiatan awal tanam ini, Pak? Kalau misalkan proses awal tanamnya udah selesai? Ya kita kan harus selalu turun ke lapangan gitu untuk memantau apakah ada kendala atau tidak, apakah ada hama atau tidak gitu, terutama untuk hama kupu-kupu dan orang itu kan kadang-kadang suka muncul gitu. Kita harus selalu standby di area di lapangan. Mungkin karena Bapak sibuk juga, mungkin cukup ya Pak. Ya udah. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya untuk kami wawancarai. Iya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.